ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Lalu tanda yang ketiga, kebun kurma di Baisan. Menjelang pulang balik ke Baitul Maqdis, kami mampir di kawasan perkebunan kurma di kawasan Baisan. Baisan ini dekat perbatasan Yordania, masih Palestina, tapi udah dijajah Israel sekarang ya, udah diambil Israel. Bapak Ibu yang kami muliakan, kebun kurma yang tua-tua sudah membusuk. Sementara yang muda-muda banyak masalah, banyak penyakit. Hanya beberapa yang masih ada berbuah. Dan saat itu kami semua berdoa kepada Allah agar Allah selindungi kami dari Dajjal yang terlaknat. Tujuan utama ke sana adalah beribadah di Masjidil Aqsa, lalu setelah itu melihat tanda-tanda akhir zaman di 3 tempat ini. Jadi untuk kondisi Dajjal hari ini seharusnya dia sudah melanglang buana, tetapi tetap menyembunyikan dirinya, belum terekspos. Karena memang benar kata Rasulullah, sejak Dajjal dilepaskan oleh Allah, Dajjal akan masih ada dalam persembunyian selama 40 kata Nabi. Nabi tidak menentukan 40 jam kah, 40 hari kah, 40 minggu kah, 40 bulan kah. Nabi tidak menegaskan 40 apa yang dimaksud. Yang pasti dia berada dalam persembunyiannya. Namun dalam persembunyiannya, kaki tangan Dajjal yang mengglobal bergerak membuat kerusakan di muka bumi. Dan Dajjal akan melepaskan, membebaskan seluruh jin-jin dan setan-setan terjahat dan terkuat yang pernah ditahan, ditangkap, dipenjarakan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dajjal yang melepaskannya, Pak. Dan mereka akan diandalkan oleh Dajjal untuk menyempurnakan makarnya, membuat kerusakan di muka bumi saat dia menampakkan diri ke tengah-tengah manusia. Jadi jin-jin terjahat, setan-setan terkuat di berbagai belahan bumi di mana Nabi Sulaiman pernah menahan mereka, Dajjal yang melepaskannya. Ingat ini baik-baik. Selanjutnya hadirin yang saya cintai, Dajjal dengan cepat mengelilingi dunia. Saat dia muncul, kemunculan Dajjal, kata Rasulullah SAW, wahai Bapak Ibu, dia akan, kemunculan Dajjal akan disambut dengan disembelihnya seekor sapi betina berwarna kulit merah yang tidak ada sedikit pun cacatnya. Dan sapi itu sudah berumur di atas 3 tahun. 2018 akhir telah lahir di Israel seekor sapi betina berwarna merah. Menangis para rabi-rabi Yahudi. Mereka berkata, sudah 2000 tahun kami menanti-nanti ini. Kami berharap sapi ini berumur panjang dan tidak ada warna yang lain yang tumbuh selain warna merah ini. Bila benar, berarti inilah sapi yang akan kami untuk menyambut kedatangan Sang Maha Master mereka, Dajjal yang terlaknat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, di mana sapi itu nanti? Di atas bukit namanya Bukit Zaitun. Bukit Zaitun selama ini masih Palestina yang punya, dekat dengan Baitul Maqdis, Pak. Jadi ini Masjidil Aqsa, ini Bukit Zaitun, ini lembah. Kalau ini bagian tembok ratapan, ini Bukit Zaitun. Saya kemarin dan 2019 juga sudah mengajak jamaah, ayo jamaah kita ke Bukit Zaitun. Ngapain kita ke sana, Buya? Ikut saja dulu. Kemudian saya bawa mereka, ternyata di situ saya perlihatkan kepada mereka, nih pelataran sudah dibuat. Cantik, Pak, di mereka buat pelataran tersebut. Pas berhadap-hadapan dengan kubah emas Masjidil Aqsa kita. Ya Allah, jadi bukit itu sudah mereka kuasai, sudah mereka buat tempat kurbannya sapi merah itu. Sapi merah sudah muncul, kemudian pelataran sudah siap, bukit itu sudah mereka punya. 3 tanda alam juga sudah terjadi. Sepertinya kemunculan Dajjal memang hanya menunggu waktu saja lagi. Na'udzubillah. Padahal haram kamu berjumpa dengan Dajjal. Tidak ada satupun orang yang berjumpa dengan Dajjal dengan sengaja, dengan keinginan hatinya, melainkan dia pasti akan murtad kepada Allah dan dia bersujud menyembah Dajjal.
Walaupun Dajjal sudah pergi meninggalkan kotanya, negerinya, sampai dia mati, dia akan tetap kafir kepada Allah. Dia tak akan pernah lagi masuk Islam. Lalu dia akan menjadi ahli neraka, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Dajjal ini kaum muslimin adalah fitnah terbesar sejak Adam diciptakan. Baik ya. Berapa lama Dajjal setelah dia muncul menampakkan diri lalu berakhir di tangan Nabi Isa? Hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu saja. Enggak lama ya setelah dia muncul, ternyata hanya 1 bulan 2 minggu 1 tahun 2 bulan 2 minggu saja Nabi Isa turun. Saat itu Dajjal sedang mengepung Imam Mahdi. Imam Mahdi sedang terkepung di sebuah masjid yang ada di Damaskus, Masjid Jami', ya, yang ada menara putihnya. Dan sekarang masjid itu juga sudah ada, Pak. Menara putihnya juga ada di Damaskus. Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata, di masjid inilah nanti Imam Mahdi terkepung, dan di menara putih inilah nanti Nabi Isa akan diturunkan. Ya Allah ya Rabb, udah siap. Hadirin, Dajjal mengepung Nabi Isa. Apa kata Dajjal? Besok pagi kita Mahdi dan orang-orang yang bersamanya. Seluruh bala tentara Dajjal, seluruh para pengikut Dajjal bersiap siaga sambil bersorak-sorai karena gembira besok Imam Mahdi sang penakluk, sang pemimpin pemersatu umat akan dihabisi besok. Di waktu subuhnya Nabi Isa Allah turunkan dua malaikat mengapit Nabi Isa. Sesampainya turun, Imam Mahdi langsung mundur mempersilahkan Nabi Isa mengimami sholat subuh. Apa kata Nabi Isa? Tidak. Imam untuk fase sekarang, imam untuk generasi sekarang adalah Anda. Saya hanya penguat dan penolong Anda di belakang Anda. Jadi Bapak Ibu ketahui, pemimpin tertinggi kita tetaplah Imam Mahdi. Nabi Isa sebagai tokoh spiritual, ya, sebagai mufti agung yang mendampingi Imam Mahdi. Tetapi bila Dajjal sumber kekuatannya adalah fitnah sihir dan kekuatan seluruh jin dan setan bersama iblis, maka Nabi Isa kekuatannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa memiliki kemampuan 2 kali lipat Dajjal. Singkatnya, Nabi Isa Allah takdirkan menghabisi Dajjal di pintu Al-Lud. Bab Al-Lud, untuk Bapak Ibu ketahui, Bab Al-Lud itu sekarang sudah oleh Israel, Pak, di tepi laut, masih milik Palestina, tapi sudah sekarang baru beberapa tahun belakangan ini mereka mendirikan gerbang, nama gerbangnya Bab Al-Lud. Kata Rasulullah, Dajjal nanti dibunuh di Bab Al-Lud. Allahu Akbar. Orang Israel yang buat Bab Al-Ludnya, tempat di mana nanti Dajjal di Nabi Isa di sana. Udah siap semua kaum muslimin. Oke, selanjutnya Nabi Isa menghabisi Dajjal. Jadi setelah Dajjal dibunuh, seluruh orang Yahudi sedunia dihabisi sehabis-habisnya, maka tak tersisa satupun orang Yahudi lagi, Pak. Saat itu batu pun berbicara, pohon berbicara, dinding berbicara. Kemana saja orang Yahudi sembunyi, tempat mereka bersembunyi itu berbicara. Hai Muslim, sinilah ada Yahudi di belakang saya, tangkap dia, bunuh. Habis sehabis-habisnya Yahudi, agama Yahudi habis setelah kematian Dajjal. Nah, Nabi Isa mengajak semua orang Nasrani, semua orang Kristen sedunia untuk kembali ke jalan yang benar. Agama yang benar adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya seluruh orang Kristen sedunia, kata Allah dalam surah An-Nisa, wa im min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Seluruh ahli kitab Nasrani nanti di akhir zaman akan benar-benar mengikuti ajakan Nabi Isa untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini hilanglah agama Kristen sehilang-hilangnya, orang kembali ke dalam Islam. Paham sampai di sini? Tugas Nabi Isa berikutnya adalah menghabisi dan menghapus semua pajak-pajak yang membebani hidup di muka bumi. Ya, semua pajak wajib disirnakan, ditiadakan. Ini sekarang Bapak Ibu kalau mau tahu bagaimana beban pajak di Timur Tengah luar biasa, Pak. Gila-gilaan, mencengkram dan menghantui, membebani kehidupan orang yang hidup. Arab Saudi sekarang luar biasa, Pak. Diperas habis-habisan semua manusia yang hidup di Arab Saudi, apalagi para pendatang dan tenaga kerja, luar biasa dikasih beban pajak yang sangat mengerikan, Pak.